Semoga kedepannya kita tetap istiqomah mengikuti habaib dan ulama yang lurus, serta yang paling penting lagi, semoga kita tetap istiqomah dan dijauhi dari fitnah dajjal, fitnah ulama saudara. Semoga kita tetap istiqomah berpegang teguh kepada ahlus sunnah wal jamaah, bukan kepada fikih PBB, apalagi fikih-fikihan ala Franklin Roosevelt, Churchill dan Stalin. Nah, auzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita di akhir hayat kita husnul khotimah, ya kan, tetap istiqomah bersama ahlus sunnah wal jamaah, bukan PBB-iyah, bukan cuaniyah, bukan cuanihim fi amplop coklatihim, bukan. Qaul Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali, yang bahkan semua ulama aswaja yang 4 itu semuanya bersepakat bahwa mengangkat seorang khalifah di dalam negara khilafah adalah kewajiban. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Khalil Stakuf menyampaikan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bisa menjadi sumber hukum bagi umat Islam. Hal itu disampaikan Gus Yahya, panggilan Yahya Khalil Stakuf, saat acara Muktamar Internasional Fikih Peradaban 1 yang menjadi rangkaian acara puncak resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama (NU). Apakah piagam PBB itu bersifat legal dalam Islam? Apakah ia sumber hukum bagi negara berpenduduk Islam? Jawaban dari pertanyaan itu, iya. Piagam PBB dapat menjadi sumber hukum yang mengikat bagi penduduk dan negara bangsa, termasuk Muslim, tutur Gus Yahya di Surabaya, Senin 6 Februari. Dia pun mengulas keabsahan Perdana Menteri India Narendra Modi sebagai wakil bagi warga India, khususnya untuk umat Islam. Termasuk juga yang menandatangani piagam PBB yakni Perdana Menteri Jawaharlal Nehru yang juga seorang non-Muslim. Gus Yahya menyampaikan, piagam PBB dan organisasinya bukanlah sesuatu yang sempurna dan bebas dari masalah, yakni pada realisasinya pun menyisakan kekurangan. Namun di sisi lain, piagam PBB juga mengakhiri konflik yang pernah terjadi. Hal tersebut juga menandakan berdirinya negara bangsa dan mencegah terjadinya kekacauan, termasuk peperangan dan penderitaan kemanusiaan. Tidak ketinggalan, dia juga menyinggung soal kehilafahan yang oleh sebagian umat Islam dijadikan sebagai alternatif tatanan politik. Malahan, ada pandangan bahwa di mana ada kekhalifahan, maka orang kafir menjadi objek diskriminasi. Sementara saat ini menurut dia, kekhalifahan yang representatif bagi umat Islam sudah tidak ada lagi. Tidak ada otoritas politik yang mempersatukan umat Islam sejak runtuhnya kekhalifahan Umayyah yang dimulai 150 tahun setelah wafat Nabi. Ketika negara Islam memiliki banyak penguasa, pandangan fikih berpendapat bahwa mempersatukan umat Islam merupakan nilai luhur yang harus dicapai Muslim dimanapun berada. Maka, pertanyaan yang pantas kita utarakan di sini adalah apakah gagasan idealis ini pantas kita anut dengan mengandaikan bahwa semua umat Islam harus bernaung dalam satu otoritas politik. Apakah piagam PBB dapat menjadi landasan berpikir ke sana, katanya. Demikian pertanyaan yang berhasil saya susun, dan saya menunggu para ulama di sini untuk menjawabnya. Gus Yahya menandaskan. Jadi bahasan breaking news, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Untuk akal sehat, inna lillahi. Untuk keimanan yang kurang sehat, saudara. Ada tokoh bilang, ini kritik ya, bukan menghina. Ntar dibilang menghina lagi. Kritik, ya kan? Sebagai public figure, sebagai publik, ya kan? Sah-sah aja kritik, ya kan? Bukan berarti anti. Ya, ntar apa-apa anti. Ini lihat nih, YouTuber receh. Anti. Apanya YouTuber? Masih belajar, bos. Bukan anti, kritik. Sah-sah aja. Nah, jadi tokoh ini bilang piagam PBB bisa jadi sumber hukum umat Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sumber hukum Islam jelas Al-Quran, As-Sunnah, ijma sahabat, kias. Ijma sahabat itu hanya sahabat yang berijma, bukan orang biasa. La ilaha illallah. Baru tahu saudara ya, fikih-fikihan ala mazhab PBB-PBB-an. Waduh,
PBB tolak khilafah. Ternyata mereka yang punya mazhab PBB, rupanya mereka antipati terhadap aswaja. La ilaha illallah. Mereka itu ternyata bukan aswaja. Innalillahi. Kalau memang aswaja, pakai datu kitab klasik para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan pakai piagam PBB, saudara. Padahal kalau ngaku ya, ngeklaim gampang ya. Mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Padahal Imam Syafi'i aja bilang, jika ada seseorang yang menjual dunia ini kepadaku dengan nilai harga sepotong roti, niscaya aku tidak akan membelinya. Ke Imam Syafi'i. Dunia itu nggak dinilai, walaupun cuma roti doang, satu gituan, nggak ada nilainya. Bahkan dikatakan pula dalam kitab Ta'limul Muta'alim, dunia ini sedikit dari yang sedikit, dan yang mencintainya adalah hina dan yang terhina, saudara. Ulama sekelas Imam Syafi'i itu bukan sembarangan. Masa mau diganti-ganti fikihnya? La ilaha illallah. Ulama sekelas Imam Syafi'i ini enggan membeli dunia dengan nilai harga sepotong roti. Lantas pertanyaannya, kenapa masih ada manusia yang rela menjual dirinya hanya demi recehan cuan, recehan jabatan, dan lain sebagainya? Preketek. Pet. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari mereka, dari segala sesuatu apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak mendekatkan kita yang hari ini masih istiqomah bersama habaib dan ulama yang lurus. Nanti kita dipertemukan lagi dengan para imam-imam yang notabene mereka memang punya kemampuan dan kompetensi untuk menulis kitab. Ya, semoga kita nanti di akhirat ya kan dijauhi dari pendiri PBB, ya kan? Karena kita nggak berjuang demi PBB, kita berjuangnya demi Islam, li kalimati lah. Amin, Allahumma amin. Padahal pembela Islam, ya kan, yang juga mazhabnya Imam Syafi'i, Hujatul Islam, yang nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali As-Syafi'i, ya kan, menjelaskan wajib adanya khilafah di dalam ada 2 kitab setidaknya, saudara. Pertama kitab Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad, kedua Al-Wajiz kitabnya, saudara. Jadi dalam kitab yang pertama, Imam Al-Ghazali As-Syafi'i bilang, tidak semestinya Anda mengira bahwa kewajiban mengangkat khilafah itu bersumber dari akal. Sungguh kami telah menjelaskan bahwa kewajiban tersebut bersumber dari syara, dari hukum Islam. Hanya saja hal itu bisa diartikan bahwa perbuatan itu wajib karena di dalamnya ada manfaat dan meninggalkannya akan menyebabkan mudorot. Imam Al-Ghazali hendak menegaskan dalil syara yang qat'i, yang pasti 100%, 1000%, 1.000.000% pasti atas kewajiban tersebut tanpa mencukupkan diri dengan ijma umat. Bahkan Imam Al-Ghazali mengingatkan bagi siapa saja yang bersandar pada ijma biasa. Dalam kitab yang kedua juga sama, saudara. Imam Al-Ghazali bilang bahwasanya peradilan yang syar'i, al-qadi dan khilafah hukumnya fardu kifayah. Sebab di dalamnya terdapat banyak sekali kemaslahatan bagi umat Islam. Ya kan? Tapi lucunya, ya kan, diputar balik itu fakta bahwa seolah-olah Islam ini akan menimbulkan, memicu kekacauan. Padahal Islam itu bila diterapkan menurut Imam Al-Ghazali tadi, ya kan, akan mendatangkan manfaat, bukan mendatangkan mudorot. Tapi mereka dibulak-balik, saudara, orang-orang ini, saudara. Na'udzubillah min zalik. Saat ini malah mereka itu berpikir nyeleneh, berpikir kebalik, bagaikan apa sih namanya itu, kelelawar. Berpikirnya kebalik. Mereka ini ingin meninggalkan fikih klasik, fikih 4 mazhab, termasuk di dalamnya mazhab Imam Syafi'i, beralih dengan fikih-fikihan, beralih dengan fikih yang baru yang berlandaskan pada qaul PBB atau dengan istilah mazhab al-PBB-iyah. Al-PBB-iyah. Mazhab nyeleneh, mazhab ngawur yang dapat dikategorikan sebagai akal-akalan, saudara. Jadi mazhab PBB-iyah ini mengajak kaum muslimin untuk melepaskan ikatan akidah Islam, umat Islam seluruh dunia, memaksa umat Islam untuk ridho terpecah belah menjadi negara kecil-kecil, tidak bersatu di bawah kepemimpinan yang syar'i, tidak bersatu di bawah kepemimpinan Amirul Mukminin, saudara, yaitu seorang khalifah dalam naungan negara khilafah. Mereka ini malah menuju ikatan maslahat, ikatan ormas, ikatan toleransi ala barat, bukan toleransi ala Islam, juga bukan toleransi yang dicontohkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka ini beralih menuju fikih-fikihan ala PBB-iyah yang diikat oleh toleransi ala barat dan juga ikatan sekuler
liberal pluralisme, di bawah panji-panji fanatik kelompok asobiah, mencampur adukan antara hak dan batil, pluralisme, sinkretisme, di bawah naungan PBB, yang notabene mereka sendiri mengakui PBB itu lemah. Inilah fitnah akhir zaman, saudara. Mereka itu lebih taklid, lebih sebagai mengikuti, ya kan, orang-orang yang notabene nanti, ya, di akhirat kelak mereka itu nggak dijamin masuk surga. Orang-orang kafir, pendiri-pendirinya itu, ya kan. Nah, alhamdulillah menjalik. Sedangkan ikutin para sahabat, jelas. Karena sahabat itu dijamin masuk surga. Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, itulah mereka sepakat berijma adanya sistem dan kekhilafan Islam pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Itulah yang harus diikuti, yang dijamin masuk surga para sahabat radhiyallahu an. Lucunya, orang-orang yang menyeru mazhab baru fikih-fikihan ala PBB-iyah ini, mereka mengklaim kelompoknya bermazhab Imam Syafi'i. Na'udzubillah min zalik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itu mengklaim sebagai mazhab Syafi'i. Justru mereka ini sejatinya, hakikatnya adalah pembangkangan terhadap Imam Syafi'i. Mereka ini hakikatnya adalah pemberontakan pada fikih klasik. Mereka ini hakikatnya adalah mereka ini merongrong aswaja, merongrong ahlus sunnah wal jamaah, merongrong fikih klasik ahlus sunnah wal jamaah, karena berani dan lancang mencampakkan kaul Imam Syafi'i, mencampakkan Imam Al-Ghazali, mencampakkan Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Ibnu Taimiyah, dan mereka lebih memilih ridho terhadap kaul pendiri PBB. Menurut mereka Imam Franklin Delano Roosevelt gitu. Aduh, Imam Winston Churchill, wah, dan juga Imam Joseph Stalin, yang notabene mereka tidak bisa menjadi hujah nanti di pengadilan akhirat. Nah, baik Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill ataupun Joseph Stalin ini, ya kan, mereka ini tiga imam mazhab ala PBB-iyah yang semuanya kafir, semuanya itu tidak dijamin masuk surga. Lalu dari mana dasarnya umat Islam ngemis-ngemis, ya kan, minta meninggalkan mazhab fikih klasik yang berasal akidah Islam, diseru untuk mengikuti ijtihad, diseru untuk mengikuti, ya kan, pendapat orang-orang kafir yang notabene pendiri PBB tadi. Dasarnya apa? Ya kan, sebenarnya berpindah imam mazhab itu ya kan persoalan fikih, ya kan, diperbolehkan aja, sah-sah aja, asal asasnya adalah kehujahan dalil atau mengambil dalil yang lebih kuat, ya kan. Tapi ini persoalannya bukan lagi nanti ke Imam Malik, nanti ke Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad lah, bukan. Tapi ini persoalannya mereka itu taklid buta, taklid membabi buta untuk berdalih, bukan dalil ya, berdalih cari yang paling aman, berdalih cari yang paling enak, berdalih cari yang sesuai akal, alias suka-suka, saudara. Na'udzubillah. Ngopi. Bismillah. Mengambil fikih-fikihan ala PBB, meninggalkan fikih klasik karya ulama yang notabene punya kapasitas, punya kompetensi, ya kan, lalu mengambil pendapat si kafir-kafir pendiri PBB, jelas upaya penyesatan yang harus dilawan, jelas upaya pengingkaran, pembangkangan, dan rongrongan kepada ahlus sunnah wal jamaah. Umat Islam, cara berpikirnya mudah-mudahan tidak seperti itu pada umumnya. Amin, Allahumma amin. Karena itu walhasil, ikuti saja kaul ulama klasik, fikih-fikih klasik yang lebih murni, lebih suci, sakral, ya kan, berpendapat tanpa iming-iming dunia, tanpa jual beli ayat, tanpa jual hadis demi harta, tahta, jabatan, kedudukan, wanita, preketek, pret, ya kan. Jadi fikih-fikihan yang mazhabnya Al-PBB-iyah ini sangat kental nuansa kepentingan barat, sangat kental nuansa kepentingan penjajah. Boleh jadi mazhab Al-PBB-iyah ini yang notabene mereka itu mencampakkan fikih klasik, ini adalah mereka sekedar ya ginilah, cari cuan, cari jabatan, cari aman, bisa jadi diduga kuat, ya kan, bukan nuduh, diduga. Hal ini
pernah dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi itu ketika menjelang wafatnya, umati, umati, yang dikhawatirkan itu bukan Aisyah, yang dikhawatirkan itu bukan anaknya Hasan dan Husain, cucunya, bukan. Yang dikhawatirkan itu bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukan. Yang dikhawatirkan oleh baginda Shallallahu Alaihi Wasallam saat menjelang wafatnya adalah umatku, umati, umati, itu dikhawatirkan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memberikan nubuah. Ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang Dajjal. Ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ulama su, saudara. Itulah ulama-ulama su yang menjual ayat dengan harga-harga murah, yang punya banyak kepentingan. Itulah sosok akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mementingkan kelompoknya, tidak memikirkan diri pribadi, tidak memikirkan keluarganya, tapi memikirkan umatnya. Suatu saat nanti akan terjadi fitnah Dajjal, saudara. Fitnah akhir zaman, saudara. Imam Al-Ghazali, ya kan, menyandingkan kata ulama su di sini adalah yang dalam bahasa Indonesia merupakan padanan kata buruk dan tercela. Ulama su berarti ulama yang buruk dan tercela. Bahkan dalam hal ini nubuah Nabi SAW akan muncul dai-dai yang menyeru kepada neraka jahanam. Barang siapa menerima seruan mereka, maka mereka akan menjerumuskannya ke dalam jahanam. Huzaifah, sahabat radhiyallahu anhu, ini bertanya, wahai Rasulullah, sebutkan ciri-ciri mereka. Rasulullah menjawab, mereka adalah dari golongan kita dan juga berbicara dengan lisan-lisan kita. Itulah ulama su yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang memutarbalikkan fakta, mereka yang memutarbalikkan ayat, mereka yang memutarbalikkan fikih. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kedepannya kita tetap istiqomah mengikuti habaib dan ulama yang lurus, serta yang paling penting lagi, semoga kita tetap istiqomah dan dijauhi dari fitnah Dajjal, fitnah ulama su, saudara. Semoga kita tetap istiqomah berpegang teguh kepada ahlu sunnah wal jamaah, bukan kepada fikih PBB, apalagi fikih-fikihan ala Franklin Roosevelt, Churchill, dan Stalin. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita di akhir hayat kita husnul khotimah, ya kan, tetap istiqomah bersama ahlu sunnah wal jamaah, bukan PBB, iya, bukan cuaniyah, bukan cuanihim fi amplop coklatihim, bukan. Qaul Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali, yang bahkan semua ulama aswaja yang 4 itu semuanya bersepakat bahwa mengangkat seorang khalifah di dalam negara khilafah adalah kewajiban. Jadi yang tidak sepakat adalah mazhabnya PBB, iya. Seandainya seluruh manusia yang ada di Indonesia ini, seluruh manusia yang ada di planet bumi ini, termasuk makhluk di bulan, makhluk di luar angkasa semuanya, termasuk jin di dalamnya semuanya, bersepakat bahwa khilafah bukan ajaran Islam, demi Allah akan mudah dikalahkan oleh satu saja para pejuangnya yang mengatakan berdasarkan qaul ulama imam mazhab, berdasarkan qaul imam ahlu sunnah wal jamaah, bahwa khilafah adalah kewajiban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ulama imam mazhab sepakat adanya khilafah, sepakat bersatu dan memiliki negara khilafah yang tujuannya jelas, melanjutkan kehidupan Islam, menetapkan syariat Islam secara kafah, dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru alam, bukan menerapkan fikih-fikihan ala PBB, iya. Ya, inilah hujah kita, saudara. Semoga kita nanti di akhirat mendapatkan hujah apa yang kita korbankan, tenaga, waktu, pikiran, harta, ya kan, semua itu ada pertanggungjawabannya. Amin ya robbal alamin. Semoga nanti di akhirat kelak kita bisa bersama para ulama yang lurus, habaib yang lurus, dan tentunya bersama sahabat radhiyallahu anhu dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di dunia ini dijauhin dari paham-paham sesat, menyesatkan, yang menyesatkan umat, ya kan, yang menjadikan fikih klasik itu sebagai harus diganti dengan fikih-fikihan ala PBB, iya. Na'udzubillah min dzalik.